ceplas asal ceplos begitu tidak, tetapi berdasar dan berlandaskan sesuatu yang sudah ditulis oleh para ulama kita. Kemudian kita berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah. Keutamaan amal. Tujuan dari kajian ini adalah, atau bisa kita sebut dengan latar belakang, karena setelah Ramadan usai, kata kunci yang sekarang dicari-cari oleh semua orang, khususnya kita muslimin, adalah istiqomah. Kata-kata istiqomah ini jadi barang yang dicari-cari sekarang. Bagaimana caranya supaya setelah Ramadan kita bisa istiqomah? Dan itu bisa. Banyak masjid, masya Allah, keadaan majelis ta'limnya hampir mirip dengan keadaan ketika Ramadan. Maka begitu pula harapan kami, harapan kita semua, semoga semakin banyak masjid-masjid kaum muslimin tetap makmur walaupun Ramadan sudah usai. Istiqomah. Gimana caranya supaya istiqomah? Salah satu kiatnya kata para ulama adalah membahas keutamaan amal. Berarti tujuan dari kajian ini adalah harapannya setelah mengkaji pokok bahasan ini ada semangat, ada dorongan untuk mengamalkan apa yang dibahas di dalam kajian. Karena nanti yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan dari amal saleh yang ada di dalam agama kita yang modern. Maka sekali lagi harapannya adalah kita mempraktekkan, karena sudah disampaikan keutamaannya 1, 2, 3 berdasarkan ayat hadis, keterangan para ulama. Maka sudah tidak ada lagi alasan. Kita sudah mengetahui bahwasanya keutamaan amal tersebut. Lalu kenapa kita tidak melaksanakan? Kenapa kita tidak mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini poin pertama yang perlu kita sampaikan sebelum kita membahas isi kitab panduan itu. Kemudian yang kedua, poin yang perlu kita sampaikan adalah tadi disampaikan kitab Fadhailul A'mal. Maka perlu kami tegaskan bahwa ini bukan kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahari yang dalam versi asli kitab yang beliau susun tapi lunas, yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan Fadhailul A'mal, keutamaan amal, bukan. Dan juga bukan pula kitab Fadhailul A'mal yang sudah disaring hadis-hadis sehingga menjadi sahih Fadhailul A'mal, bukan. Tetapi kitab kita ini adalah kitab Al-Jami' fi Fadhailul A'mal min al-kitab wa sunnati wal athar. Kumpulan dari keutamaan amal berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta athar. Athar ini perkataan para ulama yang disusun oleh Syekh Abu Abdurrahman Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin, alhamdulillah, beliau termasuk ulama kibar di Saudi Arabia. Tulisan-tulisannya juga sangat banyak dan berkualitas. Salah satunya adalah kitab yang kita jadikan panduan dalam kajian kita, ya. Kita mohon kepada Allah frekuensinya cuma sebulan sekali, mudah-mudahan bisa menjadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, layaknya membahas sebuah persis yang ditulis oleh Syekh Al-Muqaddimah. Kata pengantar, beliau mulai dengan khutbatul hajah.
dari dalam segala puji bagi Allah, kita memujinya dan meminta pertolongan kepadanya. Barang siapa, nah ini penting untuk dijadikan sebagai prinsip. Man yahdihillah fala mudilla. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Begitu pula sebaliknya, man yudlil fala hadiya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka petunjuk atau hidayah ini kita minta kepada Allah agar terus diberikan kepada kita, baik hidayah itu di jalan yang lurus maupun hidayah di jalan yang lurus. Kemudian beliau mengucapkan syahadat. Jadi mengulang syahadat itu tidak masalah. Bukan berarti ketika orang menyampaikan sebuah syahadat itu baru masuk Islam. Kita selalu di dalam sholat membaca syahadat. Apakah berarti kita saat itu baru masuk Islam? Ketika memandangkan atau menyuarakan syahadat ini, kan tidak ada yang mengatakan wah matinya malam baru masuk Islam. Jadi mengulang syahadat itu tidak malam. Seperti dalam khutbah haji, dalam ceramah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Karena dengan mengulang-ulang syahadat ini memperbarui itu bagus, sama seperti memperbarui iman. Tajdidul iman penting. Iman itu perlu terus diperbarui. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu begitu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Amma ba'd. Telah mengatakan amma ba'd. Beliau mengatakan inna khayra ma qada bihi al-'abdu umrahu, sesungguhnya amalan yang paling baik dikerjakan oleh seorang hamba dalam rangka untuk menghabiskan umurnya. Kita kan sekarang hidup di dunia ini ibarat sedang menghabiskan waktu yang diberikan kepada kita masing-masing punya jasa. Masalahnya adalah waktu kita hidup ini kita menggunakan apa? Nah, kata beliau, sesungguhnya amalan yang paling baik yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam rangka untuk menghabiskan waktunya buat amal saleh. Singkatnya adalah amal saleh. Kita hidup ini harus membekali diri kita dengan amal saleh. Alladhi yaqumu 'ala tauhid bil ikhlas lillah ta'ala. Yang mana amal saleh dikatakan saleh kalau memenuhi dua syarat yang sudah kita maklumi bersama. Dua syarat agar sebuah amal dikatakan amal saleh. Yang pertama, amalan tersebut berdasar berasaskan tauhid, yaitu dengan mengikhlaskan amal tersebut untuk Allah. Jadi kita beramal apa amal kita? Baik amalan yang sudah diatur tata caranya oleh syariat, ini disebut dengan ibadah makhluk, maupun amalan yang tidak diatur perinciannya, tetapi bisa bernilai ibadah, tidak disebut dengan ibadah ghairul makhluk. Itu harus semua kita tujukan untuk Allah Jalla wa'ala. Dalilnya Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat dan ibadah serta matiku, jadi sampai hidup dan mati pun harus lillahi rabbil alamin. Ini ikrar kita bahwa kita harus menjadi hamba Allah yang sejati. Artinya hanya menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada selain. Wal mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua supaya amal kita dikatakan amal saleh adalah amal tersebut harus mengikuti petunjuk
instruksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dalam hidup ini tidak lain adalah pertama tadi menghabiskan waktu. Kita mau menghabiskan waktu kita untuk apa? Tadi sudah dikatakan untuk amal soleh. Kemudian sedikit dalil supaya kuat kokoh pernyataan yang disampaikan. Apa alasannya? Bahwa amal soleh itu adalah yang terbaik yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka untuk menghabiskan waktunya. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mal wal banun zinatul hayat. Surat Al-Kahf ayat 46. Surat Al-Kahf ayat 46 Allah menyebutkan hal tersebut. Al-mal wal banun, sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah zinatul hayat dunia, perhiasan dunia. Harta dan anak-anak yang kita miliki zina, zinatul hayat dunia. Yang inti dari hidup ini adalah kata Allah wal baqiyatus shalihat. Sedangkan amal saleh khairun 'inda rabbik, lebih baik di sisi Tuhan. Thawaban, pahalanya, wa khairun, dan lebih baik amalan, sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang kita angan-angan yang lebih baik di sisi Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adanya amal soleh yang bisa kita bawa ke hadapan Rabb Subhanahu, sehingga kita dengan sebab itu bisa masuk ke dalam surga. Makanya kan orang yang sudah meninggal itu angan-angannya ketika diberi kesempatan untuk seandainya, kalau diberi kesempatan untuk hidup kembali ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? Walaupun seandainya diberi kesempatan cuma 5 menit, mereka akan gunakan itu untuk amal soleh. Amal soleh di antara amal soleh yang paling menunjukkan kedekatan seseorang dengan Allah adalah dia sujud. Kemudian ada yang lebih bersedekah, as-sadaqah, wa aqimnas shalah. Amal soleh yang paling gampang dan paling mudah untuk dilakukan seorang agar dia termasuk ke dalam barisan orang-orang soleh adalah bersedekah. Karena cuma 6 menit, apa yang saya punya ya? Cuma 6 menit ini, maka dia akan berpikir dengan keras apa yang dia punya, dia serahkan untuk di jalan Allah, untuk berkalian di akhir. Wal-baqiyah. Ini kita coba untuk bertadabbur setiap ayat, kalau bisa kita ambil faedahnya yang lebih, kita usahakan ya. Pertanyaannya jemaah supaya praktis, kenapa amal soleh dalam ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Wal-baqiyah. Al-baqiyah, al-baqi. Jadi al-baqiyah itu kan jamak dari al-baqi. Al-baqi itu bahasa Arab yang artinya sesuatu yang tersisa. Kenapa diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal-baqiyatus shalihat? Kenapa tidak wal-a'malus shalihah? Coba kira-kira jemaah ingin memberikan masukan. Kita dialog diskusi supaya 2 arah. Saya ingin dapat masukan dari jemaah. Bukan berarti ketika saya sebagai materi saya yang paling paham, yang paling tahu, saya jadi jamaah, maka tidak ada salahnya saya mendapatkan masukan
feedback dari jamaah. Kira-kira apa, Bu? Kenapa Al-Baqiyah? Ini sebelumnya jamaah kita tahu luar biasa. Sama seperti pertemuan yang lalu. Jika saya tanya, tidak ada yang duluan atau biar orang lain saja. Ya, saya bersyukur. Al-Baqiyah sesuatu yang menunjukkan dan lafaz yang menunjukkan kalau amal soleh itu hanya kekal, sesuatu yang baki, yang kita di dunia ini. Misalnya ada orang tak suka sama kita, maka kita diusahakan untuk sedemikian rupa sehingga cepat menghadap roh. Direncanakan pembunuhannya, direncanakan makamnya, dicegah, dicekal, diberhentikan pengajiannya, dilarang berfatwa, macam-macam. Kalau orang yang beriman dan beramal saleh dia tidak akan risau, tidak akan resah, tidak akan bersedih yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Karena amal saleh itu bukan hanya dalam bertani, dalam berfatwa, membantu orang lain. Allah jadi berhusnuzon kepada ketika diberhentikan pengajian, tidak boleh ngajar. Saya teringat dengan perkataan Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau Syekh Masyayikh, gurunya para syekh. Beliau mengatakan kalau seandainya mereka, jadi ketika itu yang jadi raja Saudi Arabia mengeluarkan dekret kerajaan Amrul Malaki istilahnya. Kalau kita dekret presiden mengeluarkan perintah tertinggi atau dalam bentuk PP peraturan pemerintah, Ibnu Taimiyah dilarang mengajar. Dia mengatakan misalnya, saya taat dan saya demi apa? Demi menjaga persatuan umat dalam rangka untuk tetap taat dan patuh kepada pemerintah. Dan itu baik. Toh bukan hanya Ibnu Taimiyah yang bisa ngajar. Apakah dakwah ini berhenti gara-gara satu orang diberhentikan? Tidak. Jadi jangan menganggap nanti kalau ustadznya dilarang ngaji, dilarang isi pengajian, dilarang bermanfaat dan lain sebagainya, Islam akan mundur. Nah, ingat, bukan Islam yang butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh sangat dengan Islam. Alhamdulillah, cuma dilarang ngaji, cuma dilarang berfatwa. Bahkan Islam ketika seorang itu dilarang berfatwa, karena hakikat fatwa itu adalah tauhid atau bilang Allah Tuhan ini boleh, tidak boleh. Itu kan Allah Subhanahu. Yang sudah diwakilkan kepada ulama. Dia itu menunjukkan sesuatu yang akan tetap ada, walaupun jasa sudah habis dimakan waktu. Amal soleh itu dijaga dan simpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa balasan. Bagian sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menunjukkan bahwasanya amal soleh itu bebas. Karena kata Imam Malik, maka adalah segala sesuatu yang diinginkan Allah pasti. Kita sholat, kita mengaji, kita berdoa, kita beramal soleh,
Bila murni karena Allah, bukan karena tendensi yang lain, bukan karena sekarang musimnya cari sebanyak-banyaknya suara, bukan usaha untuk agar image kita baik, tidak, tapi kita murni beribadah ini pertama haji seperti duduk menunggu waktu sholat dari maghrib sampai isya lillah karena Allah, itulah apa? Itulah yang terbawa nanti ada Allah. Kaum muslimin dan muslimat Allah. Kemudian beliau membawakan dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat." Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Dia berdua dia menguji kalian. Mana di antara kalian yang paling ahsan? Para ulama tafsir yang paling ahsan adalah yang paling tepat dan yang paling wajibnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah yang berjaya? Bagaimana Allah? Ahsan mana? Ahsan wa aswabuha. Sebaik-baik amal adalah yang paling pas dan yang paling benar. Aswab paling benar. Paling benar ini maksud beliau itu bukan misalnya ini benar tidak, tapi sesuai tidak dengan perintah dan ajaran Rasulullah SAW. Amalan yang kita lakukan sesuai dengan perintah atau ajaran Rasul, maka itulah yang disebut bahwa semakin kita mencocoki sunnah, bukan di sini besar peluang diterima kalau tidak sebagai. Jadi dibuat dari adanya kehidupan manusia, penciptaan alam semesta. Manusia adalah hukum sama. Kita ini menjadi yang terbaik. Ingat, yang terbaik jangan sampai bandingannya adalah orang lain. Tetapi minimal diri kita sendiri. Kita harus jadi yang terbaik daripada diri sendiri kita yang dahulu. Seperti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang insya Allah akan buat bahwa ada yang maha perkasa. Kemudian beliau membawakan hadis setelah ayat-ayat kita selesaikan dulu ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau. Orang tahu nah ini kaitannya dengan apa bagian kita utama untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi. Jadi Allah sendiri itu mendorong, memberikan dorongan kepada kita sebagai hamba untuk berdoa, untuk bersegera, walau sama berdoa, bil khairat. Allah Ta'ala di antaranya Allah Subhanahu berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegera kalian bersari'u bersegera kepada kepada ampunan dari Tuhan kalian dan wajah
Kita bersegera menuju surga. Perjalanan yang kita lakukan adalah masih di awal-awal dalam tempat permulaan kita. Keadaan kemudian ditempatkan Allah ya, menempatkan asal kita di surga. Kemudian karena syahwat pergodaan dari iblis yang menyebabkan kita keluar, insya Allah perusahaan akan kembali kepada Allah. Aku hasanah pun surga yang disebutkan lebar itu kedudukan berapa luas. Kalau lebarnya lebar langit dan bagaimana lebarnya uiddat lil muttaqin yang Allah atau yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Qala ta'ala berfirman surat Al-Isra ayat 33, ulaika yusari'una fil khairat. Ketika Allah menggambarkan orang yang saleh itu seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang berlomba, bersegera di dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik. Kalau ada kebaikan, diusahakan kita memiliki sifat untuk bersegera. Jangan menunda-nunda. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ingat, ini mengingatkan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kan sudah dekati bersama. Berapa jauh kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup saja, diutusnya Nabi itu sudah menunjukkan dekatnya saat kemudian hari kiamat sudah dekat. Itu di zaman Nabi. Jadi sudah dekat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi. Balighul amal fitnah. Segerakanlah amalan kalian sebelum fitnah itu datang. Jadi Nabi gambarkan fitnah yang akan juga bisa itu seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari. Siapa yang bisa deteksi potongan demi potongan malam? Itu maksudnya apa? Yang tidak kelihatan, yang tidak terasa, tapi sudah masuk ke rumah kita. Nah, jawab, ujian HP, kan disebut HP atau gadget itu lebih parah. Keduanya, atau kedua itu gimana? Atau apa sih dulu? Kalau ada narkoba, adanya gadget juga. Tambahan di mata. Istilahnya narkoba. Narkoba. Atau bukan. Kadang-kadang istilah itu sudah jadi intinya fitnah di akhir zaman itu semakin maka Nabi memerintahkan kita menyediakan amal. Kenapa? Dalam hal disebut bahwasanya sangat dahsyat fitnah tersebut dan datang kita dan gambarnya disebut potongan yang maksudnya adalah betapa halusnya, betapa kita tidak terasa
itu kan kalau misalnya dia sebuah zat itu dia pembawaan di yang bahasa Arab sendiri ya, secara bahasa malam itu yang kita biasa tahu ada itu anwar paksa ada bagian-bagian cara mudah bagian bagi tiga. Nah itu secara bahasa lebih dalam lagi lebih rinci dari satu jam ke jam berikutnya istilah khusus ini menunjukkan ayat bahasa seperti dari maghrib sampai ke isya atau sebelum maghrib ada sholat tingkat kebelakangan itu kadang-kadang beda. Nah, jadi antara isya ke sepertiga malam akhir dari sepertiga malam yang pertama itu juga ada. Nah, kita bisa deteksi potongan malam yang berapa. Begitulah gambaran kita. Sebenarnya karena bisa jadi seorang sore hari muslim bisa hilang ke mana? Bisa jadi di sore hari itu bagaimana? Keesokan harinya sudah berubah. Sama kita rasakan seperti itu. Alhamdulillah tidak. Maka jangan berubah. Sebisa mungkin kita laksanakan amal soleh yang kita mampu. Jangan banyak kata-kata nanti bulan segera. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran Istighfar khairat. Sebelumnya kullin wijhatun waliha. Jadi ayat ini berbicara tentang bahwa masing-masing umat itu punya kiblat sendiri-sendiri. Jadi orang Yahudi nggak pernah protes ketika di awal Nabi SAW itu ketika sholat menghadap Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian sampai Nabi hijrah ke Madinah, kurang lebih setahun setengah Nabi di Madinah baru turun ayat yang berisi perintah untuk pemindahan kiblat. Itulah orang Yahudi mengatakan, dalam mobil dan bid'ah ini, orang Yahudi dalam rangka untuk membuat citra buruk Islam di Madinah. Dalam alas ini kan jelasnya. Rasulullah Walikul lebih jatuh wali dan setiap umat itu masing-masing umat punya bijak, punya arah, kiblat yang wali yang mana masing-masing umat itu menghadap ke arah kiblat yang sama. Yang tidak batas dari Tuhan. Ini asbabun nuzul. Kenapa ada ayat Istighfar khairat? Tetapi maknanya umum. Mari kita berlomba, mari kita bersegera. Karena namanya musabaqah, perlombaan itu kan cepet-cepetan. Berusaha jadi pertama itu musabaqah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا yang kami wariskan kita yaitu kitab suci yang turunkan kepada dari istighfar min ibadina kepada hamba kami terpilih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima kitab suci terakhir. Tidak ada kitab suci setelah
Dan ini menunjukkan cara Allah itu tidak sama. Allah tidak sembarang pilih. Kemudian Allah katakan, "Faminhum zalimun li nafsihi." Orang-orang yang terpilih itu pun mereka berbeda, bertingkat-tingkat. Maka di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Itu orang semangat dalam zalim pada diri kita sendiri. Maka orang yang kurang semangat dalam beribadah itu zalim diri sendiri. Karena seharusnya diri kita ini bisa mendapatkan keutamaan yang banyak, tetapi kita tidak mau memberikan keutamaan itu, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Maka kita disuruh zalim sama diri sendiri. Ibarat lilin yang membakar dirinya sendiri untuk memberikan cahaya, tapi akhirnya dia binasa. Zalim terhadap dirinya di antara mereka ada orang ngomong plastik di antara mereka ada rumah yang ini namanya plastik golongan ekonomis itu soal penghematan hanya mengerjakan ya betul yang lebih bagus suami muda di fil khairat di antara mereka ada bi'illah kita tidak tahu. Jadi kita bisa berlomba itu karena taufik dari berlomba lebih dan demikian itulah keutamaan yang besar. Tidak tahu apakah di sini kajiannya review dengan ada atau ya kita lanjut
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sebagai kesimpulan dalam pertemuan atau pertemuan pertama ini kita bahas tentang keutamaan amal. Jadi beliau menyampaikan bahwa amal soleh itu adalah yang paling utama yang bisa dilakukan oleh seorang hamba bekal dia mendapat Allah. Dia amal soleh itu banyak. Amal soleh banyak. Maka beliau berusaha bagaimana caranya agar kita seorang muslim terdorong atau berkomunikasi dengan amal soleh yang dimaksud. Oleh karena itu beliau berusaha mengumpulkannya dalam buku agar para pembaca kita semuanya kaum muslimin mengambil manfaat. Ketika beliau kumpulkan dalam sebuah buku di kitab-kitab yang lebih besar daripada ini, atau dengan kitab yang tidak terlalu lebar, beliau berharap agar bisa dibutuhkan di dalam terdorong untuk seseorang mengerjakan sebuah amal soleh apa saja yang bisa dibahas berlaku universal dari yang paling dasar dalam kitab-kitab ini. Nanti mulai dari tauhid. Tauhid bukan amal soleh, karena ada keutamaan. Apa keutamaan? Ketika dibahas tentang keutamaan harapan, semangat terus. Kemudian sholat sebelum sholat ininya dulu beliau kumpulkan ayat-ayat dari hadis yang membahas tentang keutamaan taharah. Dalam umat Islam ini salah satu ciri khas umat ini adalah bersuci, mementingkan dan memperhatikan suci lahir batin. Nanti ada yang disampaikan sehingga kalau kita berwudu nanti ada sesuatu yang mendorong kita untuk tadi pertama berwudu. Kita semangat, lebih semangat berwudu. Kalau berpikir itu utama sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan seterusnya, mengikuti susunan kita. Termasuk masalah keutamaan sikap sabar, keutamaan sikap menahan amarah. Ada keutamaannya? Jelas, semakin disampaikan secara rinci harapan. Kalau sudah jelas, tidak ada orang yang mengikuti dan melakukan boleh jelas. Tapi itu harapannya. Mungkin di antara jemaah Bapak Ibu yang memiliki persoalan, silakan. Ya, Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tersebut digunakan tapi yang kalau terkait dengan bahwa ketika kita membahas tentang utama, pertanyaan yang sering ditanyakan itu membawakan dalam rangka mendalili sebuah amal agar pertama dalam kaitannya dengan amalan-amalan yang
sifatnya akhlak, bukan ibadah tampak seperti sholat dan jenisnya. Contohnya misalnya supaya orang itu mau kita mendahulukan orang lain dalam masalah ini, itu kan akhlak. Lalu ada hadis yang lemah, boleh kita menyampaikan hadis yang lemah itu dalam rangka orang terdekat hatinya untuk mendahulukan orang lain. Tapi yang menjadi dalil itu penelitiannya. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Saya sampaikan, ini harus objektif. Saya sampaikan apa adanya, diperselisihkan oleh ulama. Yang lebih penting adalah boleh menyampaikan hadis-hadis yang lemah sekalipun dalam rangka Allah dengan beberapa hal. Yang pertama, hadisnya tidak. Jadi dalam istilah hadis itu ada dhaif, ada dhaif. Dalam masalah Allah yang dikatakan yang bukan kaitan dengan sholat, ibadah, maka boleh asal kebaikannya tidak tangan Allah. Hanya sekedar lemah, karena yang namanya dari rumah jika ditemukan di sana ada riwayat dengan jalur ini bisa saling mematahkan. Naik tingkatan hadisnya menjadi hasan riwayat. Tapi kalau lemah sekali ini enggak bisa. Sesuatu yang paling tidak digabung yang lain. Ternyata sama-sama lemah sekali tambah lemah sekali, tidak sama dengan lemah. Jadi nggak bisa hitungannya persamaannya aljabar matematis sederhana seperti ini, tidak. Khusus untuk yang dhaif plus dhaif bisa naik menjadi hasan. Tetapi yang dhaif tidak plus dhaif tidak, apakah bisa menjadi dhaif? Tidak, tetap dhaif tidak, lemah sekali. Satu, kemudian yang kedua, cara ada kepala ulama yang membolehkan untuk menyampaikan hadis dhaif dalam rangka Allah dan menjadi motivasi dan ancaman. Itu apabila permasalahan yang dibahas tidak menyentuh sisi tidak membahas masalah akidah keyakinan. Keyakinan tidak boleh baik. Apalagi boleh tidak, apalagi palsu. Keyakinan yang didasarkan pada hadis palsu. Kalau keyakinan atau akidah itu hadisnya harus sahih, tidak harus mutawatir. Sahih itu tidak identik dengan mutawatir. Jadi sahih lain tadi istilahnya mutawatir lain. Berbicara sesuatu bisa dijadikan keyakinan kalau hanya ini diantara agar hadis yang lain sekalipun bisa disampaikan dalam rangka pembagian amal dan yang ketiga itu caranya supaya hadis lain itu bisa disampaikan dalam rangka pembagian amal dan dijelaskan dengan Allah itu jangan diri-dirinya. Kita harus mendahulukan orang lain dalam masalah dunia. Misalnya kalau antrian, kalau ada orang sembuh, silakan. Karena Nabi SAW bersabda, ternyata hanya lemah. Lalu kita bilang saja, apalagi kalau kita tahu hanya lemah, ini dosa pada para ulama ini. Kenapa? Apalagi menyampaikan hal tersebut dari podcast. Ini bahaya. Bisa anak-anak dari itu sahih. Kita lupa. Disinilah. Karena disampaikan, tapi tidak dijelaskan kebenarannya apa hadis itu sahih. Maka tidak apa. Inilah objektif atau pilihan kita. Allah itu ya Allah. Tapi kenapa disampaikan tadi? Dia tidak lemah. Kemudian ini tidak bisa dalam masalah akidah. Atau dalam masalah ibadah. Boleh. Kita beramal dengan sesuatu yang contoh misalnya
contoh hadis dhaif tentang masalah mengazankan bagi itu disebutkan oleh. Maka sekarang bagi yang tidak ada yang mengazankan itu karena masalahnya tidak. Itu belum lagi dari bagian menghasankan. Jadi masalahnya adalah apakah hadis itu bisa naik kepada hasan yang atau tidak. Ini apa namanya asal-muasal atau sebab perselisihan ulama. Kenapa ada khilafiyah? Nah, dalam pertama kalau ada yang lain ya. Tapi dalam akidah bisa. Yang ketiga harus disampaikan kalau hadis itu mohon maaf sudah kurang dan kita bisa lanjutkan lagi kata